Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi berjumpa dengan Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi teks deskripsi, ya, dalam KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kaidah bahasa dalam teks deskripsi. Nah, Bapak yakin kalian sudah tahu apa itu teks deskripsi. Mungkin di luar sana kalian sudah dengar ya apa yang dimaksud dengan deskripsi. Nah, Bapak mau menekankan di sini, deskripsi itu adalah penggambaran gitu ya. Penggambaran suatu objek dengan tujuan agar pembaca dapat memahami apa yang kita sampaikan melalui teks deskripsi tersebut. Nah, penggambaran-penggambaran itu disampaikan secara rinci, artinya disampaikan dengan sedetail mungkin. Karena apa? Karena dari awal sudah disampaikan bahwa tujuan teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan sesuatu. Nah, tujuan penggambaran ini yaitu untuk menyentuh alat indera manusia. Nah, kita tahu alat indera manusia itu ada 5. Yang pertama itu mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mencecap, dan kulit untuk merasa atau meraba. Nah, jadi ketika orang-orang membaca teks deskripsi ini, alat indera mereka seolah-olah dapat merasakan apa yang disampaikan dalam teks deskripsi tersebut. Nah, itulah teks deskripsi ya, yang tujuannya menggambarkan suatu objek kepada pembaca, dalam hal ini pembaca karena kita membuat sebuah teks gitu ya, teks deskripsi yang tujuannya nanti dibaca oleh orang lain. Nah, setelah orang membaca teks itu, mereka seolah-olah bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa meraba dari apa yang mereka baca di dalam teks deskripsi itu. Nah, itu sekilas tentang teks deskripsi. Bapak yakin kalian semua sudah memahami apa itu teks deskripsi. Kemudian seperti yang kita pelajari, setiap teks di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita pasti mengenal yang namanya unsur di dalam teks atau struktur di dalam teks. Itu yang pertama. Kemudian kaidah kebahasaannya. Nah, yang pertama Bapak mau jelaskan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, kita harus tahu dulu nih yang 3 ini apa. Nah, identifikasi atau pernyataan umum yaitu berisi informasi yang tujuannya untuk memperkenalkan secara umum objek yang akan kita sampaikan dalam teks deskripsi. Jadi bisa dikatakan bahwa identifikasi adalah pengenalan terhadap objek, bisa itu tempat, nama, ya, daerah, pokoknya yang berkaitan dengan objek yang akan kita sampaikan melalui teks deskripsi. Nah, itu berada semuanya di dalam identifikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini apa? Deskripsi penggambaran, artinya menggambarkan bagian-bagian yang ada di dalam objek yang akan kita sampaikan melalui teks deskripsi. Nah, deskripsi bagian artinya kita mendeskripsikan, kita menggambarkan bagian-bagian yang ada pada objek yang kita sampaikan. Nah, itu tadi Bapak sampaikan bahwa dalam pemaparan dalam deskripsi bagian ini harus menggunakan kata-kata yang rinci, ya, harus menggunakan kata-kata yang bersifat khusus. Karena sesuatu yang memerinci itu membutuhkan kata-kata yang khusus, tidak lagi kata-kata umum. Nah, nanti Bapak akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Bagaimana kita menentukan kata umum dan kata khusus. Nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Nah, itu tadi struktur teksnya ya, struktur teks deskripsi. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk struktur identifikasi dalam teks deskripsi. Silakan perhatikan.
Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berasal dari pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao, akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, itu tadi adalah tampilan tentang struktur yang pertama dalam teks deskripsi, yaitu identifikasi. Itu dalam teks rumah Tongkonan. Jadi kita bisa lihat bahwa identifikasi adalah pengenalan terhadap objek yang ingin kita gambarkan. Nah, jadi di dalam teks itu kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa di dalam teks itu berisi tentang nama objek, berisi tentang lokasi, lokasi objek itu dikenalkan dulu, disampaikan dulu kepada pembaca secara umum terhadap objek itu. Objek itu dikenalkan dulu kepada pembaca sebelum akhirnya kita memerinci secara detail, menyampaikan secara detail dalam struktur gambaran deskripsi bagian itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari struktur identifikasi dalam sebuah teks deskripsi. Nah, masih dalam teks rumah Tongkonan, kalian bisa juga lihat di dalam buku paket. Kita lihat sama-sama apa saja yang disampaikan di dalam deskripsi bagian. Mari kita perhatikan sama-sama. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah Tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, itu tadi adalah deskripsi bagian dalam teks rumah Tongkonan. Jadi kalau kita baca secara teliti bahwa yang disampaikan di dalam teks itu adalah penggambaran atau deskripsi bagian-bagian yang ada pada objek. Dalam hal ini objeknya adalah rumah Tongkonan, rumah adat Toraja. Nah, dalam pembuatan rumah Tongkonan ini apa saja deskripsi bagiannya, bagian-bagiannya apa saja. Nah, itulah yang digambarkan. Nah, seperti tadi bahan kayunya, ukiran kayunya, nah itu disampaikan Kemudian hiasan atap rumahnya disampaikan secara rinci. Kita mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di dalam objek. Yang kita deskripsikan adalah bagian-bagian dari objeknya. Nah, makanya di dalam deskripsi bagian ini lebih cenderung kita gunakan kata-kata yang bersifat khusus. Karena itu tadi tujuannya memerinci agar orang bisa seolah-olah melihat, oh ternyata rumah Tongkonan seperti ini. Ternyata bahan kayu rumah Tongkonan seperti ini. Orang bisa melihat, orang bisa mendengar, orang bisa menggunakan alat indranya seolah-olah, tapi seolah-olah mereka melihat langsung, seolah-olah mereka mendengar langsung, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah simpulan.
Ya, simpulan kita lihat sama-sama. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, itu tadi adalah simpulan dalam teks deskripsi. Nah, kalau kita cermati, simpulan itu berisi kesan umum ya, kesan penulis. Jadi kalau kalian menulis sebuah teks deskripsi, kesan kalian terhadap objek yang kalian tulis itu apa? Nah, itulah yang dituliskan dalam simpulan. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini barangkali kalian sudah paham bagaimana kita menelaah sebuah struktur. Itu tadi sebagai contoh ya, sebagai contoh teks Rumah Tongkonan. Bapak yakin di dalam teks-teks lain kalian bisa mencermati, kalian bisa menelaah, mencari atau mengidentifikasi struktur yang ada dalam sebuah teks deskripsi. Nah, sekarang kita membahas mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi ya. Nah, kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama itu adalah penggunaan kalimat-kalimat perincian ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa teks deskripsi itu menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya rinci atau khusus, karena tujuannya adalah untuk memahamkan, untuk menggambarkan orang atau pembaca terhadap teks yang kita tulis, seperti itu. Nah, jadi menggunakan teks-teks yang atau kalimat-kalimat yang sifatnya memerinci. Nah, jadi itu tadi ciri kebahasaan yang pertama dalam teks deskripsi, yaitu penggunaan kalimat-kalimat yang memerinci. Nah, yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang membuat kita seolah-olah bisa mendengar, bisa membaca, bisa melihat, bisa mencecap, bisa merasakan. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama itu adalah mengacu kepada alat indera manusia. Jadi ketika kita membaca sebuah teks deskripsi, kita bisa seolah-olah mendengar, kita bisa seolah-olah melihat hanya dari apa yang kita baca. Jadi bagaimana kita membuat sebuah teks itu, kita bisa menyentuh alat indera pembaca, seperti itu ya. Nah, itu Nah, itu ciri bahasa di dalam teks deskripsi yang kedua. Selanjutnya adalah penggunaan kata dasar KPTS. Nah, KPTS ini bukan singkatan ya. KPTS ini adalah suatu hukum, hukum di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi ada aturan tertentu yang digunakan dalam kata yang awalnya berhuruf K, P, T, dan S. Nah, aturannya adalah seperti ini. Aturan dalam hukum KPTS adalah apabila kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, atau S dibubuhi dengan imbuhan me, nasal, atau pe nasal, maka huruf awal dari kata dasar tersebut akan luluh atau hilang. Perhatikan contoh berikut. Bentuk menasal tambah kata dasar sapu, maka kata bentukannya adalah menyapu, bukan mensapu. Kemudian bentuk penasal tambah kata dasar tari, maka kata bentukannya adalah penari, bukan petari. Bentuk menasal tambah kata dasar kenal, maka kata bentukannya adalah mengenal, bukan mengkenal. Bentuk menasal tambah kata dasar pasang, maka kata bentukannya adalah memasang, bukan mempasang. Untuk diketahui bahwa N kapital atau disebut dengan nasal dalam bentuk me nasal atau pe nasal itu menyatakan bentuk umum dari bentuk me, mem, men, meny, menye, meng, dan menge, atau imbuhan pe, pem, pen,
pen, penye, peng, dan penge. Namun tidak semua kata yang diawali dengan huruf K, P, T, atau S dapat diberlakukan hukum KPTS. Ada pengecualian dalam penggunaannya. Yang pertama, kata dasar diawali dengan konsonan ganda. Contoh konsonan ganda, kata traktir, kritik, ketika ditambah dengan imbuhan menasal, maka akan tetap menjadi mentraktir, tidak ada peluluhan, bukan menraktir. Pada kata kritik, ketika ditambah dengan imbuhan menasal, maka kata bentukannya akan menjadi mengkritik. Huruf awal pada kata dasar itu tidak luluh, bukan menjadi mengkritik. Kemudian pengecualian yang kedua, kata dasar memiliki satu silabel atau suku kata. Contoh pada kata pel. Kata pel apabila ditambah dengan imbuhan menasal, maka akan menjadi mengepel, bukan mempel. Contoh lain, kata sup. Ketika ditambah dengan imbuhan menasal, maka akan menjadi mengesup, bukan mensup atau menyup. Pengecualian yang ketiga adalah kata dasar berasal dari istilah asing. Untuk pengecualian yang satu ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah istilah yang digunakan masih merupakan bahasa asing atau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jika masih dalam bahasa asing, maka hukum KPTS tidak dapat diberlakukan. Tapi kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia, hukum KPTS bisa diberlakukan. Nah, jadi KPTS itu adalah penghilangan ya, peluluhan kata. Jadi apabila ada sebuah kata yang huruf awalnya K, P, T, dan S, maka huruf K, P, T, dan S itu akan luluh apabila kata tersebut dibubuhi dengan imbuhan. Contoh kata dasar tari, ketika ditambah imbuhan me, maka akan menjadi menari. T di awal kata tari, maka akan luluh atau hilang. Ya, bukan mentari. Kalau mentari itu nanti artinya lain lagi gitu ya, matahari gitu. Nah, tapi menari, bukan mentari. Maka T dalam kata tari akan luluh ketika sudah ditambah imbuhan me atau pe. Maka kita kenal penari, bukan petari. Seperti itu ya. Itu hukum KPTS. Kemudian selanjutnya penggunaan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Ya, lawannya adalah antonim, lawan makna kata. Jadi, teks deskripsi dalam penulisannya kita boleh menggunakan sinonim yang barangkali menurut kita kata itu, sinonim kata itu lebih tepat atau lebih menarik seperti itu. Karena ketika kita menulis sebuah teks deskripsi, kita tidak lupa juga tujuan kita adalah menggambarkan. Artinya ketika kita menggambarkan, orang sudah tertarik gitu dengan apa yang kita tuliskan gitu ya. Nah, kemudian penggunaan kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum berarti masih luas ya. Kata itu masih memiliki makna yang luas. Nah, khusus memiliki makna yang lebih sempit, yang lebih rinci. Nah, tujuannya dalam teks deskripsi adalah memerinci. Maka kita di sini menggunakan kata khusus. Nah, baik, barangkali itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan bisa diaplikasikan dalam penulisan teks deskripsi dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, tetap dipahami, diingat, jangan sampai lupa apa saja struktur yang ada di dalam teks deskripsi dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, karena ini adalah bekal kita nanti dalam materi menulis teks deskripsi. Ya, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.